Tahun baru, proyek baru. Kayaknya yang satu ini tuh udah jadi hal yang lazim ya di Indonesia. Contohnya di awal tahun ini ada satu proyek yang lumayan mencengangkan bagi penduduk ibu kota. Bagaimana tidak, proyek fasilitas kelola sampah DKI di TPA Bantar Gebang menelan biaya 1 triliun rupiah. Lewat proyek ini, TPA Bantar Gebang bakal punya kemampuan untuk mengelola hingga 750 ton sampah per hari untuk nantinya dijadikan bahan bakar pembangkit listrik. Tapi, apa benar ini jadi solusi? Untuk mengenal lebih jauh TPA di kawasan ibu kota tersebut, yuk deh kita jalan-jalan ke dalam TPA Bantar Gebang. Seperti yang kita lihat, TPA ini adalah gunung sampah yang menjulang tinggi. Kalau kita kira sampahnya segunung karena lokasinya sempit, asumsi ini jelas salah. Toh ukuran dari Bantar Gebang super gede, luasnya sekitar 104,7 hektar atau setara 150-an lapangan sepak bola. Di kawasan ini ya, setidaknya pembuangan sampah dibagi jadi 6 area. Dan masing-masing area punya tinggi gunung sampah sampai 40 meter atau sekitar sepertiganya Monas. TPA Bantar Gebang memang udah menjadi pembicaraan yang hangat. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Apalagi saat artis Hollywood Leonardo DiCaprio merepost laporan NetGeo yang menyebut Bantar Gebang sebagai bom waktu terbesar di Indonesia. Laporan NetGeo ini sebenarnya sejalan dengan apa yang Business Insider temukan, di mana Bantar Gebang udah menjadi tragedi kemanusiaan. Gunung sampah ini ya, setidaknya ada ratusan pemulung yang bertaruh nyawa hanya untuk mendapat makanan seperti parasidin. Entah itu dapat cuan dari barang bekas atau bahan-bahan makanan yang didapat dari tumpukan sampah seperti yang keluarga Indan alami. Mirisnya lagi, hidup pemulung di sini sangatlah jauh dari kata layak. Pendapatan mereka cuma 378.000 dalam seminggu atau sekitar 1.512.000 dalam sebulan. Makanya wajar jika Bantar Gebang disebut sebagai bencana kemanusiaan. Sampah yang bertumpuk di Bantar Gebang tentu memiliki penyebab yang bisa sama-sama ditelusuri. Masalah ini disebabkan daya tampung dan daya olah yang sangat timpang. Dalam sehari Bantar Gebang bisa menerima hingga 7.702 ton sampah per harinya. Sedangkan dalam proyek 1 triliun Bantar Gebang tadi cuma bisa mengolah 10% doang. Jadi proyek mentereng ini tentu tidak jadi jawaban yang layak dong untuk gunung sampah Bantar Gebang. Nah, melihat masalah Bantar Gebang tadi, luas TPA ini emang ngeri. Tapi kalau mau dibandingkan dengan TPA di negara lain, Bantar Gebang mah bisa kelihatan kecil. Contohnya nih, TPA Sudokwon di Korea Selatan, yang luasnya mencapai 230 hektar atau 2,2 kali Bantar Gebang. Jika dianalogikan, TPA Sudokwon di Korsel ini setara dengan 328 lapangan sepak bola. Wow. Nah, uniknya di sini tidak terlihat sampah yang menggunung seperti yang terjadi di Bantar Gebang. Apa dikubur di tanah? Jawabannya tentu aja enggak. Mengubur sampah di dalam tanah ternyata bukan solusi, malah menambah masalah karena bisa menimbulkan beragam hal, mulai dari pencemaran air tanah hingga merusak kesuburan tanah. Nah, seluruh sampah di Sudokwon ternyata telah diubah menjadi aliran listrik sejak reformasi sampah Korea Selatan tahun 1992. Pembuatan pembangkit listrik tenaga sampah di Korsel jelas jadi jawaban yang tepat. Buktinya, dalam setahun Sudokwon bisa menghasilkan 340 juta kWh yang bisa digunakan untuk lebih dari 259.000 rumah di kawasan setempat. Selain itu, Sudokwon juga disulap menjadi taman impian yang telah dihijaukan. Wah, melihat alih fungsi ini jelas Korea punya win-win solution. Apalagi volume sampah di Sudokwon juga jauh lebih besar dari Bantar Gebang, yaitu 13.400 ton dalam sehari. Dari Asia kita pindah lagi ke Eropa untuk melihat TPA Malagrotta di Italia. Persoalan luas, Malagrotta memiliki luas lahan yang mencapai 275 hektar atau 392 kali lapangan bola. Meski luas, volume sampah yang diterima TPA ini ternyata jauh lebih kecil daripada Bantar Gebang, yaitu cuma 5.000 ton per hari. Jadi TPA kita kawasannya udah kecil, volumenya malah lebih banyak. Makanya wajar ya kalau overdosis.
Di Italia, TPA Malagrotta memang jadi masalah besar. Didirikan tahun 1977, lokasi ini jadi bulan-bulanan penggiat lingkungan di tahun 1997 dengan beragam isu masalah. Mulai dari masalah lingkungan, kesehatan, sampai pemukiman kumuh yang menaikkan angka kriminal. Makanya karena dianggap tidak memiliki win-win solution, TPA Malagrotta diputuskan berhenti di tahun 2013. Nah, nantinya TPA ini bakal direklamasi tahun 2025 mendatang menjadi kawasan hijau dengan anggaran mentereng, yaitu 2,4 triliun rupiah. Melihat solusi penutupan kalau buntu kayak gini bisa jadi jalan sih buat Bantar Gebang. Lalu ada lagi nih TPA di negeri tirai bambu Cina yang punya solusi cantik soal pengolahan sampah. Kenali nih TPA Laogang di Shanghai. Dalam satu harinya TPA ini bisa menampung hingga 101.000 ton sampah per harinya, atau 13 kali lebih banyak dari Bantar Gebang. Secara hitung-hitungan volume ini terlalu gila untuk TPA yang luasnya cuma 335 hektar atau 3,1 kali dari Bantar Gebang. Tapi dari penampakannya tadi, gak ada tuh sampah yang menggunung tinggi. Nah, hilangnya sampah dari Laogang ini bukan diselundupkan ke negara lain loh ya. Tapi secara efektif didaur ulang menjadi energi bersih. Proyek konversi energi bersih ini sudah dilakukan pihak swasta dan pemerintah Cina dari tahun 2007 dengan nilai proyek sekitar 441 miliar rupiah. Dari data yang didapatkan, pembangkit listrik tenaga sampah di sini menghasilkan hingga 900 juta kilowatt hour yang mampu digunakan oleh 688 ribu rumah. Nah, bicara soal TPA, tentu kita nggak boleh lupa nih dengan Apex Regional yang ada di Amerika Serikat. Bagaimana tidak, TPA ini mendapat rekor dunia sebagai TPA terbesar dengan luas 890 hektar atau setara 11 kali luas kawasan Monas. Uniknya, di lahan yang luas ini, volume sampah yang masuk di TPA ternyata sangat kecil loh, yaitu sekitar 300 ton per jam atau 7.200 ton per hari. Jika balik dibandingkan dengan Bantar Gebang, TPA kita emang udah muntah-muntah ya. Makanya dengan luas yang gede banget dan volume sampah yang kecil, TPA Apex Regional diperkirakan memiliki waktu guna sampai 250 tahun ke depan. Apalagi di Apex Regional sudah menggunakan teknologi pengubah gas metana sampah menjadi listrik bersih. Jadi sudah volumenya kecil, pengelolaannya juga tepat. Keberhasilan Amerika dalam menanggulangi sampah tentu bukan tanpa sebab. Di negeri Paman Sam, tukang sampah bukanlah pekerjaan yang identik dengan kotor dan kemiskinan. Supir truk sampah di sana aja selalu terlihat rapi dan bersih. Belum lagi soal gajinya yang bisa sampai 3 digit. Jadi wajar dong kalau penanggulangan sampahnya jadi kece. Toh kita-kita aja mau kok digaji segitu walau dicap tukang sampah. Maulah. Nah, setelah melihat yang terjadi di Amerika tadi, kira-kira kita di Indonesia punya kesempatan gak sih kayak mereka? Sebutin jawaban kamu di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!